Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirkiman. Kali ini akan membahas tentang sebenarnya sebuah percakapan ya, chat antara teman lama dan Sirkiman ya di WA, dan ini sebenarnya teguran sama teman lamanya. Kenapa sih gitu? Oh, ya dia kan udah di grup WhatsApp digital cuan ya, WhatsApp ya, pokoknya grup bisnis online ala Sirtiman. Dan emang udah kenal lama sekali, pernah kerja sama Sirtiman, dan ini nggak mulai-mulai ya. Padahal skillnya ibaratnya pengalaman kerjanya ini ya sarjana IT, dan ya ya udah banyak pengalaman ya, udah kerjanya lama. Emang dia resign, tapi ujung-ujungnya kenapa masih stuck mentok di ojol gitu. Sebenarnya kan kayak sayang, skillnya ini seharusnya bisa dimaksimalkan ya, skill jadi cuannya bisa dimaksimalkan. Jadi sentimen ya emang harus negor ya, kadang orang kalau nggak ditegor ini yang nggak gerak-geraknya lebih nyaman di zona mager gitu, zona nyaman, zona mager. Oke, sekarang kita langsung aja em, ke pembahasan chatnya ya. Jadi di sini sentimen sebenarnya nggak usah diliatin chatnya karena privasi. Jadi di sini mau dicopas aja ya, copas yang apa yang dia jawab gitu. Karena Firman tanya dan dia jawab. Jadi di sini Firman mau promnya ya, prom pakai Firman sendiri ya. Di atas ada percakapan chat dengan teman lama yang lulusan sarjana IT. Saya mengajak untuk pakai saya ya, biasanya gue gitu. Untuk mulai cari cuan digital seperti buka gig di Fiverr, jualan produk digital, cari mata memandang dari sosmed, berikan review overall teman saya dan solusi agar produktif dan mulai berani cari cuan. Di sini buatkan prom-prom yang cocok dengan sikon dia sekarang biar ada gambaran apa yang harus dilakukan. Jadi di sini dari prom ini Sirtiman tuh pengen apa ya? Pengen dia ini berani ya. Berani cari duit online ya. Ini digital cuan istilahnya. Dan di sini juga Sirtiman minta prom-prom. Prom-prom ini sebenarnya kalau di sekarang ini kayak senjata apa ya? Senjata pamok, senjata sakti lah gitu. Karena dengan prom-prom ini yang akan bisa menghasilkan ide-ide dan ya pokoknya cara-cara monetasi sumber-sumber pemasukan. Oke, lanjut ke jawaban chat GPT-nya ya. Jadi di chat GPT-nya jawab, oke Gan, ini gue simpulkan dulu ya. Dari obrolan lo sama temen lo itu, gue bisa baca banyak sinyal SOS mental dan teknikal. Jadi SOS ini ibaratnya darurat banget ya, udah bener-bener apa sih, bener-bener bahaya, darurat gitu. Mental dan teknikal ya. Yang kalau ditangani dengan cara gokil tapi jalan ala Sirtiman bisa banget dibawa naik level tuh. Jadi sebenarnya dengan ya beruntung lah ya ada chat GPT ya, AI ini, jadi kita bisa cari solusi ya dari skill teman gue yang udah sinyal SOS mental dan teknikal. Jadi apa-apa ditolak, apa-apa enggak, apa-apa ya. Pokoknya reviewnya overall teman lo ya, si sarjana IT yang grogi dan hopeless. Nah di sini ada 8 poin ya yang diambil dari ChatGPT. Background IT yang pertama. Udah punya dasar tapi minder karena ngerasa skill pas-pasan ya. Dari pertanyaan dari chat tadi ya, dia udah punya dasar ya, tapi minder karena ngerasa skill pas-pasan. Kedua, perfeksionis tapi mandek. Nah, ini nih, banyak menjadi kendala. Takut mentok duluan padahal belum mulai, takut nggak bisa konsisten. Masih kebanyakan mikir, ini nah, nanya terus tapi nggak mulai-mulai. Nunggu sempurna, padahal kunci cuan itu pernah mulai walau jelek dulu. Jadi emang untuk yang kebanyakan mikir, ini banyak nanya, nah nunggu sempurna, segala sesuatunya sempurna, dan ini ya jadinya nggak mulai-mulai ya. Meskipun jelek kita mulai dulu, meskipun seadanya mulai dulu.
4 introvert dan grogi bahasa Inggris. Ini mental block, bukan masalah otak. Bisa dicari solusi dari gaya konten silent, text based atau bahasa lokal dulu. Ya ini ada AI, ada Google Translate, ada banyak ya. Ada pokoknya text text to speech lah, kita ngomong bisa dijadiin teks, terus bisa diterjemahin gimana caranya, tinggal copas. Banyak cara ya, nggak ada alasan untuk introvert dan grogi bahasa Inggris gitu. Ini masalah mental block mas, bukan masalah otak. Sebenarnya orang bisa ya, ngatasin ini orang bisa, cuma inilah mental block ini dia sendiri yang membatasi, dia sendiri yang menghipnotis diri. 5. Kagum lihat orang lain dapat income dari rumah. Ya, ada rasa ingin tapi terkungkung rasa minder. Ya, padahal ya kalau orang lain bisa, ya kenapa kita tidak? Sama-sama orang kan, sama-sama makan nasi, sama-sama napas gitu. Nggak ada alasan ya, sama-sama punya otak. Nah, yang penting eh, jadi inspirasi ya. Kalau orang lain sukses, orang lain dapat income dari rumah, bisa cari duit online dari rumah. Ya udah, coba dulu, nggak harus ngikutin orang lain, coba pakai cara sendiri aja dulu, adanya gitu. 6. Bingung produk apa yang mau dijual. Udah punya basic konten IT, tapi belum tahu cara ngemasnya biar bisa dijual. Ini udah punya basic ya, konten IT, cuma belum tahu cara ngemasnya aja, biar bisa jadi cuan. Saya di sini akan dicari ya promnya gimana. 7. Ngeluh nggak punya banyak stok konten. Ya, ini mindset tukang upload. Kalau tukang upload kayak gini, bukan pengusaha konten. Padahal kalau tahu sistem batch sama recycle konten, dia nggak bakal takut lagi. Jadi kayak apa ya, setiap upload kayaknya beban, nggak ada konten, harus nyari konten dulu, harus kerja keras dulu gitu. Jadinya ya itu cuma di pikiran doang ya, harus ya pokoknya harus ngupload ya. Sedangkan namanya konten itu ada sistem macam-macam ya, ada sistem recycle, daur ulang, ada sistem reaksi. Kalau nggak ada ide ya reaksi aja deh gitu, yang penting upload gitu kan, daripada nggak upload, nggak ngubah keadaan. 8. Punya anak, waktu terbatas. Waktu sempit bisa jadi keunggulan kalau tahu strategi mini konten atau pakai sistem leverage. Ya, semua juga rata-rata orang di muka bumi ini punya anak dan waktunya terbatas. Jadi nggak ada alasan ya. Semua orang ya rata-rata seperti itu ya. Ada sih yang jomblo gitu, yang waktunya ya longgar ya. Cuma ya umumnya rata-rata orang punya anak dan waktunya terbatas. Namanya waktu cuma dikasih 24 jam, memang terbatas. Nah inilah gunanya. Kita harus pinter-pinter ya, memanage waktu biar produktif. Jadi solusi Sirtiman Style buat dia bangkit mulai cuan, yang pertama reset mindset ya. Dari tukang skill jadi tukang solusi. Lo nggak perlu skill jago, lo cuma butuh satu masalah orang yang lo bantu selesaikan, itu aja. Sebenarnya ini dulu ya. Ya masalah sendiri atau masalah orang, yang penting bisa diselesaikan. Misalnya apa sih, kalau ya ibu-ibu cari duit dari rumah, gimana caranya biar dapat pecah telur pertama? Ya kalau udah pecah telur ya udah, masalah yang itunya kelar, beres. Ya, dia punya skill dan skillnya dipakai buat cari solusi. 2. Mulai dari konten tanpa muka dan tanpa bicara. Wah, mantap banget ya, tanpa bicara. Bisa kan tanpa muka, juga bisa tanpa bicara pakai voice over ya, banyak softwarenya. Cocok buat introvert, bisa mainkan ya, dikasih tahu ya, Canva konten, infografik IT, tips gadget, tutorial YouTube. Ini nggak harus tampil muka ya, kita mungkin tutorial YouTube ngerjain apa. Entah itu tangannya gerak-gerak atau apa, yang disorot tangannya doang atau apa, atau dari belakang aja kalau malu muka. Ya nggak apa-apa, yang penting bikin produksi ya. Screen record pakai CapCut, OBS. Ya, ini udah standar ya, standar pakai yang mana bebas deh gitu. Nulis carousel IG atau thread di Twitter. Nah ini saya bikin konten Instagram atau X ya, Twitter, ini bisa.
Jual template IT buat pemula, misalnya Excel formula, Notion dashboard. Nah, pokoknya ini bukan cuma buat IT aja ya. IT dalam arti ini IT-nya nih kayak digital cuan ya. Jadi cari duit online di zaman sekarang itu IT-nya tuh kayak gitu. Jadi belajar Canva, belajar CapCut. Sebenarnya mungkin udah banyak yang pada bisa ya. Cuma nggak dimaksimalkan aja, nggak diarahkan gitu. Fokus ke parenting plus IT, niche langka dan laku. Ya, nggak usah mikirin video anak, lu bisa. Pertama bikin konten tips ibu IT work from home. Tipsnya kayak gimana? Ya tiap hari udah sama anak, tiap hari mulai project ya hari pertama, ya ini pasti akan ngerasain. Misalnya seminggu, oh ternyata begini. Tipsnya biar nggak kayak gini gimana ya? Rekomendasi tool kerja remote. Ya kerja remote biasa pakai tool-tool kayak misalnya ya kalau pakai software WA apa voice note segala macam ya bisa gitu, pakai Zoom bisa kayak gitu. Ini bisa jadi ya sukanya yang mana toolnya nanti ya dikasih tahu di share aja. Review aplikasi bantu parenting. Kalau ada aplikasi itu juga bisa ya, atau ada tips-tips atau baca buku itu juga bisa gitu. Yang penting review ya, bikin konten review seperti itu. Cara atur waktu dan kerja anak. Inilah namanya ya, pemenang yang sukses ini ya, dia yang bisa mengatur waktu ya, untuk kerja sama anak gitu. Ini harus benar-benar skill yang diperluin ya untuk yang WFA gitu. Jangan sampai apa sih ya, mau kerja tapi justru malah nggak kerja, malah tidur, malah nonton sinetron kayak gitu-gitu. Jadinya pas mau kerja ya udah habis waktunya ngurusin anak. Monetasi via afiliator, kursus atau jualan planner digital. Ya ini mau cara monetasinya aja ya ada banyak. Nanti bisa pilih mau kayak gimana, mau bikin produk digital, mau bikin ya orang IT mau bikin apalah software atau apa bisa. Apa yang nggak bisa sekarang? Strategi posting mini konten harian. Nah inilah daripada stres 3 video per hari pakai strategi ini. Senin tips praktis IT kerja dari rumah. Selasa carousel IG parenting digital. Rabu share pengalaman real tanpa edit ribet. Oh, ini biar apa ya? Nggak ada alasan edit. Share pengalaman real aja benar-benar dari awal dari A sampai Z, dari waktu 000 ya menit sampai ya. Kamis produk digital rekomendasi. Ya, ini kalau punya rekomendasi produk digital bikin kontennya. Jumat motivasi mama digital. Ya, inilah kita ajak mama ya, daripada ya punya ilmu ya harus berbagi ya, daripada ilmunya ini mubazir gitu. Ya buat sendiri bagus, cuma kalau bisa membantu yang lain, membantu orang susah, mama yang lain itu bagus. Dan ini ada prom-promnya, ada 5 prom ya, dari bikin konten IT ringan, buat ide produk digital, strategi cuan sosmed, nulis gig Fiverr, sama buat portofolio cepat. Ini untuk sebenarnya ini untuk dia ini untuk ya pokoknya di laptop atau PC atau HP-nya biar diskusi sama ChatGPT ya, biar keluar ide-idenya kayak di sini. 3 software gratis bantu mama kerja dari rumah, terus list 10 ide produk ya. Ini step by step cara bangun akun TikTok tanpa wajah. Ini banyak cara ya, banyak yang bisa dipilih. Dan ini bisa dikembangkan prom-promnya. Nah ini call to action ya buat lo sampaikan ke temen lo. Jadi emang di sini seperti main copas aja. Lo bukan gak punya skill, tapi lo belum nemuin cara paling simpel buat bikin skill lo laku. Kita nggak butuh jadi genius buat cari cuan, tapi mulai dari yang paling dekat dan paling ringan. Jadi yang paling dekat aja dulu. Nggak usah mikir yang jauh-jauh ya. Terus hariannya ngapain? Misalnya ojol ya ojol, bikin konten, cari monetasi kayak gitu, simpel aja gitu, nggak usah mikirin nanti ketemu autoresponder, ketemu apalah yang ribet-ribet ya. Nah yang bisa dulu ya, lo bikin jalan pintasnya, asal lo siap mulai. Yuk kita atur strategi bareng gas. Nah, di sini ditawarin juga
Firman kalau mau gue kasih bikinin draft konten pertama IG, TikTok, X, Geek Fever-nya dari nol, ide produk digital parenting, rencana mingguan konten emak-emak. Nih ChatGPT nawarin bantuan. Jadi di sini ya Firman pengen lihat aja. Nah, minta draft konten pertamanya dibikin draft konten kayak slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 buat Instagram carousel ya. Kayak gitu. Juga minta versi TikToknya yang 30 sampai 45 detik, versi X atau Twitter threadnya. Di sini ada rencana mingguan konten emak-emak digital trainer. Jadi enak banget, bisa mulai hari Senin, bisa mulai ikutin aja yang di sini. Ikutin ya, kalau nggak ngikutin males ya udah gitu, bubar, nggak ada perubahan hidup ya. Di sini juga ada bonus ide produk buat dia. Ini kalau misalnya dia udah serius, ya, boleh aja dikasih bonus. Oke, jadi ini untuk rencana awal ya guys, dari orang yang SOS bilangnya. Sinyal EOS mental dan teknikal. Jadi sarjana IT yang grogi dan hopeless sekarang udah punya rencana kerja, udah punya. Di sini juga sih teman, setelah chat sama dia langsung semangat gitu. Jadi kayak punya blueprint ya. Kayak punya rencana kerja, kayak punya blueprint. Dan ini jadi semangat. Oke kan, gue pengen bikin Fiverr, gue juga mau lanjut itu, terusin ini semua rencana kerjanya. Karena emang sebenarnya dia di rumah tuh ya, ya, ya namanya ya nggak ngapa-ngapain ya, kadang kadang orang tuh di rumah ya makan, bengong, ngopi, nonton kayak gitu. Nah ini emang harus ada kebiasaan yang harus dirubah, kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif ya. Mungkin kebiasaan yang lalu ini ya enjoy kita ya, kayak nonton sinetron ya kita happy, nonton acara idol-idol ya kita happy gitu ya. Cuma di sini yang lebih penting nih urusan rumah tangga kita. Gimana caranya biar survive di masa depan? Cari duit, ya ini merupakan salah satu solusi yang bijak gitu ya. Jangan dijadikan alasan untuk membatasi diri ya dari mental block dan hipnotis diri sendiri. Nggak bisa, kurang ini kurang itu, belum sempurna. Ya, gimana belum sempurna ya gimana gitu. Nunggu sempurna dulu kapan kalau nggak mulai-mulai. Kalau mau jadi sempurna kan harus mulai diasah, harus banyak banyak jam terbang dan lain-lain. Jadi kalau kalian punya pertanyaan ya seputar, atau khususnya emak-emak yang pengen cari duit online dari rumah, pengen WFA tapi juga sambil ngomong anak, kita tulis di kolom komentar, kita diskusikan masalahnya apa. Biasanya sih ada kendala-kendala, tulis aja ya. Mungkin akan dibikin videonya nanti di ya pokoknya video berikutnya ya. Jadi jangan lupa guys, jempolnya dan share. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.